Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai asam basa. Nah, sebelumnya kita akan belajar tentang teori asam basa atau konsep asam basa menurut beberapa teori yang diusulkan. Yang pertama adalah asam basa Arrhenius, yang kedua asam basa Bronsted-Lowry, yang ketiga asam basa Lewis. Untuk yang pertama, asam basa Arrhenius. Jadi konsepnya adalah asam itu merupakan zat yang dalam air melepas ion H+. Nah, contoh di sini reaksinya adalah HCl. Jadi HCl ini kan ada H-nya ya, yang terikat dengan Cl. Nah, ketika dimasukkan ke dalam air, maka HCl ini akan terurai, melepas H+ dan Cl-. Jadi ada ion H+ yang dilepaskan. Jadi kalau dia melepaskan H+ dalam air, jadi syaratnya dalam air ya, maka zat tersebut bersifat asam. Lalu basa adalah zat yang dalam air melepas ion OH-. Kita lihat contoh reaksinya. Di sini ada NaOH. Jika dimasukkan ke dalam air, maka akan menghasilkan ion Na+ dan OH-. Jadi ada ion OH- yang dilepaskan. Kalau kita lihat, jika ingin melepas seperti itu ya, jadi ada ion-ion yang harus ionnya yang harus dikandung dalam senyawa tersebut. Kayak misalnya, jika ingin melepas H+, maka senyawanya itu harus mengandung H juga, harus mengandung H. Ini ada H-nya, ada HCl. Lalu kayak NaOH, jika ingin melepas ion OH-, maka harus ada OH-nya. Maka senyawanya terus seperti NaOH. Nah, contoh lainnya, contoh asam lainnya ini bisa dilihat ada HBr, HF, HNO3, H2SO4. Ini normal ya, ada H-nya. Nah, paling nanti ada beberapa yang agak aneh sedikit bentuknya, itu CH3COH dan HCOH. Kalau kita lihat di sini ada OH ya, tapi kita lihat O-nya ada dua. Nah, ada dua O-nya kan sebelum H. Jadi kalau O-nya ada dua seperti ini, maka ini termasuk asam. Kalau O-nya satu bisa jadi termasuk basa. Tapi ini termasuk asam ya, C3COH dan HCOH. Lalu untuk contoh basa, nah di sini bisa dilihat ada LiOH, ada KOH, ada BaOH 2 kali, ini duanya kecil harusnya, CaOH 2 kali. Nah, kalau yang di sini kan bisa lihat nih, dia ada OH semua, normal ya. Nah, tapi ada juga beberapa yang nggak ada OH-nya, kelihatan. Tapi dalam air tetap dia akan melepas ion OH-, seperti NH3, C3NH2, dan lain-lain. Yang kedua, asam basa Bronsted-Lowry. Jadi Bronsted-Lowry ini adalah dua orang ya, si Bronsted dan Lowry. Mereka ini dua orang di tempat yang berbeda. Jadi zaman dulu itu kalau informasi itu agak lambat sampainya. Nah, jadi mereka ini dengan waktu yang hampir bersamaan, selisih bulan aja, tapi tempatnya berjauhan. Di Amerika dengan di Jerman atau di mana ini, nggak salah jauh lah. Nah, jadi karena mereka hampir berdekatan mengusulkan teori yang sama atau mirip, maka untuk menghargainya diberikanlah nama mereka dalam konsep ini, itu Bronsted dan Lowry. Nah, untuk teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang memberikan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang menerima ion H+. Nah, jadi kalau untuk asam basa Bronsted-Lowry ini harus kedua-duanya ada dalam bersama reaksi. Nah, kita lihat di sini. Dari bersama reaksi ini kita lihat ya. Nah, untuk menentukan siapa yang bersifat asam, kita lihat asam tadi adalah yang memberikan ion H+. Kalau dia memberi, misalnya nih, kita punya 10 apel. Kalau kita akan memberi apel ke orang lain, maka apel kita akan berkurang. Nah, jadi kalau dia memberikan, maka setelah di akhir, maka jumlah H+-nya di sini juga akan berkurang karena dia memberi. Nah, kita lihat di sini HCl. Cl mengikat satu H. Setelah bereaksi, kita lihat yang di kanan, Cl-nya jadi tidak ada H-nya lagi. Jadi awalnya satu jadi tidak ada. Kalau di awalnya punya menjadi tidak ada, atau punya dua jadi satu, itu kan berkurang ya. Maka artinya dia sebagai pemberi. Karena dia yang memberi, maka dia akan bersifat asam ya. Nah, tipsnya adalah asam adalah yang memberi H+, nah, seperti tadi ya. Jadi HCl adalah zat yang bersifat asam. Nah, karena HCl asam, otomatis NH3 sebagai basa. Kenapa? Karena dia
memberi, otomatis ini yang menerima, bukan ke yang lain diberinya, tapi yang ada dalam bersama reaksi ini. Jadi HCl asam, maka otomatis NH3 jadi basa. Nah, lalu gimana dengan yang di sebelah kanan ini, Cl- dengan NH4+. Jadi Cl- ini karena dia tadi di sebelah kiri asam, untuk mudahnya aja ya, jadi di sebelah kanan dia akan jadi basa konjugasi. Nah, sedangkan NH3 bersifat basa, maka ketika dia setelah bereaksi dia NH4+. Ketika dia NH4+ itu jadi asam konjugasi. Sebenarnya asam basa ini itu dibalikkan lagi ke kiri nanti kalau melihatnya. Kayak Cl-. Nah, kita sekarang lihat dari kanan ke kiri. Kalau di kanan dia tidak ada Cl- aja kan, nggak ada H-nya. Setelah ke kiri dia jadi ada H-nya. Berarti dia di sini fungsinya akan sebagai, atau dia adalah zat yang menerima ion H+ dari siapa? Dari NH4+. Jadi si NH4+ karena memberi ke Cl, awalnya H-nya 4 jadi 3. Makanya dia dikatakan bersifat asam karena dia memberi. Jadi kalau yang kanan tambahkan kata-kata konjugasi. Itu kalau mudahnya seperti tadi ya bilang, tentukan aja satu yang bersifat asam atau basa, cari yang bersifat asam. Yang asam berarti yang berkurang nanti. Maka yang lain tinggal otomatis saja, berarti ini sebagai basanya. Lalu yang mirip dengan HCl, berarti di Cl- ya, yang mirip dengan asam, maka dia sebagai basa konjugasi. Lalu yang mirip dengan basa berarti asam konjugasi. Itu cara mudahnya. Next, menentukan pasangan asam basa konjugasi. Jadi nanti setelah salah satu yang ditanya lagi dalam asam basa konjugasi adalah pasangannya, pasangan asam basa konjugasi. Nah, jadi kalau pasangan ini pilih yang mirip. Nah, di sini kita lihat HCl itu mirip dengan siapa yang di sebelah kanan? Dengan Cl-. NH3 mirip dengan NH4+ ya. Nah, jadi pasangan itu adalah yang mirip. Itu untuk asam basa konjugasi. Lalu yang terakhir yaitu asam basa Lewis. Nah, asam basa Lewis ini konsepnya adalah asam merupakan zat yang menerima pasangan elektron. Jadi di sini konsepnya ke pasangan elektron. Sedangkan basa adalah zat yang memberi pasangan elektron. Nah, jadi ini agak kebalik nih. Kalau di Brose-Lowry tadi memberi ion H+, kalau di basa Lewis itu menerima pasangan elektron. Nah, ini juga sama dalam bersama reaksi seperti ini. Jadi kalau dia zat yang menerima pasangan elektron, atau gini aja lah yang mudahnya kita aja si basanya, zat yang memberi pasangan elektron. Kalau dia memberi sama seperti tadi, maka dia harus punya, ya. Kalau ingin memberi pasangan elektron, maka harus punya pasangan elektron. Nah, kita lihat di sini ada NH3 punya pasangan elektron ya, nih. Punya pasangan elektron. Nah, BH3 ada nggak di sini pasangan elektronnya? Tidak ada kan? Jadi yang memberi adalah yang punya. Sehingga nanti NH3 ini akan memberikan pasangan elektronnya ke BH3 untuk dipakai bersama. Jadi si NH3 akan bersifat basa karena dia memberi pasangan elektron, otomatis BH3 bersifat asam. Nah, kalau Lewis itu cukup yang di sebelah kiri aja tentukan, yang kanannya nggak perlu. Oke, demikian untuk teori asam basa menurut 3 teori tadi ya. Semoga bisa dipahami.